ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita dikumpulkan oleh Allah di majlis ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita ilmu yang bermanfaat. Demikian juga diberikan kita al-amalus salih. Karena ingat, al-fiqhu fid din, memahami agama ini secara mendalam, ini adalah tanda Allah Azza wa Jalla menghendaki hambanya baik. Dan sudah kita sebutkan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam jami'nya, khaslatani la tajtami'ani fi munafiqin, dua perkara yang tidak pernah terkumpul pada orang munafik: husnu samtin wa fiqhun fid din, akhlak yang mulia, kemudian mendalami atau faham urusan agama. Ini tidak ada pada orang munafik. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kemudian salawat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kesempatan sore ini akan kita masuki al-ibadah wa syurutuha wa anwa'uha. Ibadah, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan apa pondasinya di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, seorang akan menjadi mulia ketika menjadi hamba Allah, abd. Ketika menghambakan diri kepada Allah. Dan sudah kita ketahui tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Jadi tujuan kita hidup inilah tauhidul ibadah, mengesahkan, memurnikan penghambaan kita mutlak hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sanalah derajat seorang hamba akan naik ketika menjadi hamba Allah. Maka lihat, Nabi SAW dipanggil oleh Allah dalam konteks pemuliaan dengan kata hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya.
Kemudian dalam suratul Jin, dalam bab doa dakwah, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u, ketika berdiri Abdullah hamba Allah, siapa Rasulullah SAW, yad'uhu, berdoa kepadanya. Baik. Al-ibadah asal dari kata al-khudu' wa tadhallul, menghinakan diri, merendahkan diri. Ya, ini asal dari kata abdun atau hamba. Ya. Baik. Adapun makna di dalam syariat kita disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, ismun jami'un, nama yang mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah. Jadi apapun dicintai oleh Allah, wa yardah, dan diridhai oleh Allah, minal aqwal, baik ucapan, wal af'al, maupun perbuatan, al batinah, yang tersembunyi, wal zahirah, maupun yang nyata, maka itu dikatakan ibadah. Intinya apa yang dicintai oleh Allah, apa diridhai oleh Allah, ucapankah, perbuatankah, nyatakah atau tersembunyi, semuanya dikatakan ibadah. Maka para ulama kita menjelaskan, untuk mengenal ibadah apa tidak suatu perkara, pertama kalau Allah perintah. Kalau diperintah oleh Allah dalam Quran maupun melalui lisan nabinya, maka itu adalah ibadah. Yang kedua, kalau dipuji yang mengerjakannya, maka itu adalah ibadah. Yang diancam siapa yang meninggalkannya, maka berarti amalan itu ibadah. Maka itulah definisi yang paling lengkap dan diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, al-ibadah maupun al-ubudiyah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullah, nama semua yang dicintai oleh Allah maupun diridhai, minal aqaid, berupa akidah, keyakinan. Mana keyakinan yang diterangkan oleh Al-Quran, maka itu juga namanya apa? Ibadah. Wa a'malil qulub, demikian amalan-amalan hati. Wa a'malil jawarih, amalan-amalan anggota badan. Maka apapun yang mendekatkan kita kepada Allah, entah itu dengan praktik, wat turuk, maupun yang kita diperintah meninggalkannya, maka itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, siapa yang meninggalkan maksiat karena Allah, maka dia itu ibadah. Jadi bukan saja ketika kita mengerjakan perintah adalah ibadah, tapi meninggalkan maksiat karena Allah itu adalah ibadah. Nah, jangan sampai kita ini mengatakan, biar sudah Allah nanti hentikan saya maksiat baru saya berhenti maksiat. Ingat, ibadah itu bukan saja mengerjakan, tapi meninggalkan juga apa? Itu adalah ibadah. Maka lihat apa kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullah khairan minhu, Allah gantikan dia dengan yang lebih baik. Maka kalau kita ingin membatasi mana yang dimaksud dengan ibadah, adalah ibadah fi'lul amr, melaksanakan perintah, wa tarkul manhi, dan meninggalkan larangan, dengan penuh pengagungan, dengan penuh cinta, penuh ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai meninggalkan larangan itu dengan dongkol, tapi tinggalkanlah dia itu dengan senang hati. Ya.
Dan terkadang ibadah itu bisa dimaksud yang kita kerjakan. Salat. Salat itu adalah ibadah. Jadi ibadah ini bisa bermakna dua. Kita yang mengerjakan maupun kita yang meninggalkan karena Allah, itu adalah ibadah. Pekerjaan yang kita kerjakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, zakat, puasa, haji, tauhid, zikir, sedekah. Ini al-maf'ul yang kita kerjakan. Al-muta'abbad bihi yang kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia kalau ingin dibatasi makna dan hakikat dari ibadah pada dua ini. Ya, jadi terkadang perbuatan kita yang mengerjakannya, melaksanakan kalau perintah, meninggalkan kalau larangan, itu adalah ibadah. Dan terkadang juga apa yang kita kerjakan. Baik. Lantas apa bedanya ibadah dengan tauhidul ibadah? Ya, ibadah dan tauhidul ibadah bedanya jelas. Ibadah itu amalan ataupun perbuatan. Ya, amma tauhid al-ibadah, peruntukannya, sorfuha, peruntukannya hanya untuk Allah. Inilah dikatakan tauhid. Pekerjaan kita yang mengerjakan itu ibadah. Yang kita kerjakan itu adalah ibadah berupa perintah-perintah tersebut. Nah, menghususkannya untuk Allah, itulah namanya tauhid. Kemudian syarta al-ibadah, adapun syaratnya, la tuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla illa idza tawaffara fiha syartan, kecuali lengkap dua syarat, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Yang pertama, al-ikhlasu lillah Azza wa Jalla, harus kita mengerjakannya ini murni untuk Allah. Yang kedua, al-mutaba'ah, mengikuti praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebabnya Imam Ibnu Qayyim dan juga para ulama kita yang lainnya mengatakan, ma min amalin illa wa yunsharu lahu diwanan. Setiap amalan dibukakan dua catatan kelak pada hari kiamat oleh Allah. Lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Lima. Ya, kenapa? Kenapa engkau perbuat dia? Untuk siapa? Tidak akan selamat kita dari pertanyaan ini illa bitahqiqil ikhlas, kecuali harus ikhlas. Dan keikhlasan ini para hadirin, ikhlas pada diri kita yang berbuat, jangan kita berbuat syirik kitanya, akidah kita jangan ada yang syirik. Yang kedua, ikhlas dalam mengerjakan setiap ibadah. Jadi dibutuhkan dua perkara. Kitanya, akidah kita harus bertauhid. Yang kedua, setiap kita mengerjakan perbuatan itu benar-benar karena siapa? Karena Allah Azza wa Jalla. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, wa kaifa fa'alta, bagaimana cara engkau mengerjakannya? Untuk bisa selamat dari pertanyaan yang kedua ini, tidak ada cara lain mengerjakannya, harus mencontoh, mengikuti apa yang sudah digariskan dan dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil sangat banyak. Dan agama kita agama dalil. Yang mengaku tanpa dalil, maka pengakuannya palsu. Allah berfirman di akhir suratul Kahfi, surat yang disunnahkan dibaca malam Jumat maupun hari Jumat, ayat yang ke-110, faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal saleh. Ayat ini saleh duluan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan berbuat syirik dalam ibadah. Syekhul Islam rahimahullah berkata, wajima'ud dini aslani, pokoknya agama ini dua pondasi. Alla na'buda illallah, jangan kita beribadah kecuali hanya, jangan kita patuh, jangan kita tunduk kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wala na'buduhu illa bima syara', dan jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita akan beribadah semau kita, yang penting niat baik, apa gunanya Rasul dikirim oleh Allah? Ya sudah, buatin sendiri aja ibadah. Sampai harus Nabi dicaci, dimaki, mau dibunuh, diusir. La na'buduhu bil bid'ah, jangan kita menyembah Allah dengan perkara-perkara bid'ah, buat-buatan, karangan-karangan manusia yang bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat yang lain, ayat yang tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salih. Amalan salih. Salih ini dikatakan salih di atas sunnah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan syirik dalam ibadah itu. Wadzalika, kata beliau, tentunya mewujudkan syarat ini tahqiqus syahadatain, benarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita. Fa fil ula asyhadu an la ilaha illallah alla na'budu illa iyyah, tidak ada yang berhak dan jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa fi tsaniyah, yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, anna Muhammadan huwa rasuluhul muballigh, Rasul sallallahu alaihi wasallam dialah yang menyampaikan agama ini. Tadi kita katakan, kalau memang kita beribadah semau kita, terbuka pintu untuk berinovasi, tidak ada gunanya Nabi Muhammad diutus. Fa'alaina an nusaddiqa khabarahu wa nuti'a amrahu, wajib kita benarkan berita yang datang beliau yang sahih dan kita taati perintah-perintah beliau. Lihat ketaatan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum ditanya saja sudah mereka laksanakan. Asal melihat cara Nabi langsung mereka praktik. Langsung praktik. Kita ini sudah dikasih tahu berkali-kali, enggak juga. Mana yang bayangan sudah, yang asli, yang duluan, yang karatan. Ini sahabat lihat Nabi begitu, ikut. Lihat Nabi begitu, ikut. Nabi tidak ikut, mereka enggak berani. Ya. Qala Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah dibawakan dalam tafsir Al-Baghawi fi qaulihi ta'ala, menerangkan firman Allah suratul Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kalian dengan kematian dan kehidupan, ya, agar Allah, ya, mengetahui jelas atau untuk menguji kita. Liyabluwakum, ya, Allah ciptakan kematian dan kehidupan, Allah ingin menguji kita. Jadi kita ini hidup diuji oleh Allah Azza wa Jalla, mana amalan kita yang ahsan, yang terbaik. Ya, di sini ahsan wa amala tidak ada tandingannya. Artinya apa? Ada hasan, ada ahsan, begitu tidak ada. Qala akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Hai Abu Ali, mana ikhlas, mana benar?
Kalau amalan karena Allah atau ikhlas saja tidak benar, tidak diterima. Benar saja tidak ikhlas, tidak diterima. Sampai dia ikhlas dan benar. Ikhlas kalau kita beramal karena Allah, benar kalau kita di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau melihat ucapan Abu Ali ini, jadi ikhlas dalam setiap amalan. Nah, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Syirik dalam ibadah dinafikan. Ini membutuhkan juga apa? Kita yang beramal ini jangan aja kesyirikan. Kenapa? Karena ayat yang lain mengatakan walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau kita berbuat syirik, hancur amalan kita. Berarti apa? Amalan apapun hancur. Nah sekarang kalau satu persatu lagi amalan itu kita syirik, tambah hancur. Berdasarkan hadits Nabi SAW, Nabi mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ana aghna syuraka'u 'anil syirk. Aku paling tidak membutuhkan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang berbuat amalan, dia ikut sertakan, ada kongsi, ikut sertakan selain Allah, ada niat untuk selain Allah dalam amalan tersebut, aku tinggalkan dia beserta sekutunya. Maka kalau hilang kedua syarat ini atau salah satunya, amalan itu menjadi batal. Dalil yang lain para hadirin, dalam surah Luqman ayat 22, wa man yuslim wajhahu ilallah. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Islamul wajah, menyerahkan wajah kepada Allah, inilah dia ikhlas. Ikhlas. Kita berbuat semata-mata mencari wajahnya siapa? Allah. Kita serahkan diri kepada Allah. Itulah Islam. Istislam lillah bit tauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid. Ihsan adalah ihsanul amal, memperbagus amalan kita kepada Allah. Bagaimana itu? Wa huwa fi'lu ma amara bih au umira bih. Kita laksanakan apa yang diperintah. Kalau tidak diperintah berarti jangan dilaksanakan. Itulah makna ihsan itu, kita berbuat sesuai dengan perintah. Ya, kalau orang proyek katanya juknis, petunjuk dan teknis. Jadi apa yang diperintah itu yang kita kerjakan. Maka lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kisah seorang Badui yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, benarkah utusanmu mengatakan, memerintahkan untuk bersyahadah la ilaha illallah? Benar. Salat 5 waktu, benar. Puasa Ramadan, benar. Apa katanya? Wallahi la azidu alaih wala anqus. Demi Allah aku tidak tambah, aku tidak kurangi. Nabi mengatakan aflaha in sadaq. Beruntung orang itu kalau dia jujur. Tidak aku tambah, tidak aku kurangi. Baik. Maka surat Al-Kahfi ayat 30 Allah mengatakan inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan sia-siakan pahala orang yang ahsana amala, bagus amalnya. Apa kata para ulama? Kita menjelaskan ayat ini. Fa innal isaa'ata fil amal, buruk dalam amalan, tatadhammanul istihanatu bil amiri bihi. Ini mengandung mengentengkan dan meremehkan yang memerintahkan. Wal istihanatu binafsil amal
wal istihanatu bima wa'adahu minas thawab, mengentengkan amalan dan mengentengkan janji Allah Azza wa Jalla tentang pahala tersebut. Maka apabila seorang hamba ikhlas karena Allah dan amalannya sesuai dengan perintah, dialah yang dikatakan aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia muhsin, berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik itu sesuai pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan perintah. Itu tidak akan sia-sia pahalanya. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Fakana minal ladzina lahum ajruhum 'inda rabbihim, dia termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dari sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut terhadap yang akan datang dan tidak ada rasa sedih terhadap yang sudah berlalu. Ini dalil yang kedua, disebut dua syarat ini, Islam lillah, menyerahkan diri kepada Allah ikhlas, muhsin, berbuat baik, melaksanakan sesuai dengan perintah, inilah dia al-ittiba'. Wa ma lam yakunil amal masyru'an, adapun kalau suatu amalan tidak disyariatkan, tidak dituntut, tidak diperintahkan, maka Allah tidak mencintainya, Rasulnya juga tidak mencintainya, dan dia bukan termasuk al-hasanat, kebaikan, dan tidak termasuk juga al-amalus saleh. Sebagaimana barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak boleh, seperti zina, berbuat zalim, itu juga bukan termasuk amal saleh, bukan termasuk juga kebaikan. Tidak ada bedanya para hadirin. Jadi apa yang tidak diperintahkan dengan apa yang dilarang sama kelasnya. Apa yang tidak diperintahkan, apa yang tidak disyariatkan, itu bukan kebaikan. Sebagaimana apa yang dilarang itu juga bukan kebaikan. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang musyrikin dalam Al-Quran karena mengikuti ajaran-ajaran yang dibuat oleh sekutu-sekutu mereka yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di sini nampak bahayanya kita mengerjakan perkara-perkara bid'ah dalam agama para hadirin. Jadi ingat, jangan anggap manusia melegalkan itu sudah legal. Tidak. Dia legal kalau Allah yang suruh. Dia legal kalau Rasul yang suruh. Rasul ikrarkan. Di zaman Rasul dikerjakan. Sahabat juga mengerjakan. Apa kata Allah dalam surat Asy-Syura ayat 21? Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah orang-orang yang membuat cara-cara beragama ini punya sekutu selain Allah yang membuatkan mereka agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada sekutu mereka? Nah ini sekarang nih kalau kita ngelihat terlalu banyak sekutu Allah kita buat. Yang membuatkan kita ajaran-ajaran baru ini sekutu Allah semua ini. Yang kita sandarkan kepada Allah, yang kita sandarkan kepada Rasul. Padahal Allah tidak pernah, Rasulnya SAW juga tidak pernah. Dan ingat, urusan ibadah ini urusan sudah paten, sudah selesai, tutup buku sudah. Begitu turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Begitu turun ayat tersebut, seluruh yang tidak dipraktikkan oleh para sahabat yang dikatakan ibadah, maka tidak pernah akan menjadi ibadah sampai akhir zaman. Kullu ibadatin
lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha, kata Hudzaifah radhiyallahu an. Seluruh ibadah yang tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat jangan dipraktikkan. Ya. Apa kata para ulama kita, di antaranya Abdurrahman bin Mahdi mengatakan fis sahihi syughlun an dha'ifihi, katanya. Hadis yang sahih aja belum habis dikerjakan, ngapain lagi mengerjakan hadis yang dhaif? Yang sahih aja belum habis. Ya. 12 rakaat setiap hari setiap malam. Ini aja congang-congang masih. Mau sholat lagi, sholat rajab. Ya, yang caranya aneh-aneh. Ya, kulhu 50 kali. La ilaha illallah. Fis sahihi syughlun an dha'ifihi. Pada hadis yang sahih sudah cukup menyibukkan kita dari hadis yang lemah. Baik. Jadi apakah mereka punya sekutu selain Allah yang membuatkan mereka syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla? Karena urusan syariat mensyariatkan ini mutlak hanya milik siapa? Allah. Rasul pun tak bisa para jemaah. Rasul itu hanya balagh, menyampaikan. Lihat itu, Allah tegur nabinya, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhat azwaj. Hai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu gara-gara mencari keredaan istrimu? Sekarang bukan cari keredaan istri, cari keredaan pengikut. Allahul musta'an. Wad-din, agama yang benar, annahu la haram illa ma harram Allah. Tidak ada yang haram kecuali diharamkan oleh Allah. Wala dina illa ma syara'a. Tidak ada agama kecuali yang telah disyariatkan. Ini pula ucapan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dibawakan di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Beliau mengatakan fala halala illa ma ahallahu Allah wala harama illa ma harramahu Allah wala dina illa ma syara'ahu. Tidak ada yang halal kecuali yang sudah dihalalkan oleh Allah, tidak ada yang haram diharamkan oleh Allah, dan tidak ada agama kecuali yang telah disyariatkan. Jadi kita katakan kepada yang masih mengerjakan perkara-perkara bid'ah dalam agama ini, jangan katakan kita tidak suka mengerjakan kalau memang ada dalilnya. Kita butuh dalil. Kalau memang ada dalilnya, itu adalah suatu keharusan bagi seorang muslim mengambil apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang sunnah jelas, yang bid'ah juga jelas. Kalau dia samar, ya jangan kita kerjakan. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal haram ini perkara-perkara yang samar. Siapa yang jatuh dalam syubhat, dia jatuh dalam perbuatan apa? Haram. Baik. Wa minas sunnati, adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang muttafaqun alaih, dibawa oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada fi amrina, apa kata Ibnu Hajar rahimahullah, ay fi dinina, mengada-ada dalam urusan agama yang bukan dari agama, maka ditolak. Wa man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu perkara dalam urusan agama yang bukan dari Islam, maka ditolak. Jadi Islam tidak akan memandang niat tanpa memandang amalan. Maka itu sebabnya
disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, innamal a'malu binniyah mizanun lil a'malil batinah wa man 'amila 'amalan mizanun lil a'malil zahirah. Sesungguhnya amalan bergantung pada niatnya. Ini adalah takaran dan timbangan barometer amalan dalam hati. Adapun man amila amalan, siapa mempraktikkan suatu amalan, ini adalah barometer dan takaran amalan luar. Jadi jangan dalil untuk dalam dipakai di luar, yang penting nih niat. Kalau seperti itu akan terbuka keburukan di muka bumi ini. Orang main judi, niat saya mau bayar hutang. Ya, orang korupsi, niat saya mau apa? Bangun masjid, membantu anak yatim. Bisa diterima? Nggak bisa. Baik. Wa hadzani syartani mutalaziman. Dua syarat ini saling keterkaitan. Karena ya, di antara bentuk ikhlas karena Allah harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita ikhlas. Ini nggak bisa dipisahkan dua perkara ini. Baik. Masalah berikutnya, anwa al-ibadah, bentuk-bentuk dan macam-macam ibadah. Ibadah sangat banyak, tidak bisa kita batasi, karena berkisar pada seluruh perintah dan seluruh larangan. Apapun yang Allah perintahkan, baik secara wajib maupun sunnah, maka mengerjakannya adalah ibadah. Dan seluruh yang dilarang oleh Allah, baik larangan wajib maupun larangan makruh, ya, maka meninggalkannya karena Allah adalah apa? Ini ingat, harus ini, ya, meninggalkannya karena ini dia membuat orang itu akan berhenti mengerjakan suatu kemungkaran. Dia tinggalkan karena Allah. Jadi jangan sampai ditinggalkan karena sakit. Mana dia ngisap, ya, mako, ya, ini kita tidak akan bosan. Mana-mana sudah yang bosan, antum yang bosan atau kita yang bosan nanti? Ya, kenapa yang lain tidak disebutkan? Yang lain sembunyi-sembunyi dia. Kalau yang namanya ini nggak bisa disembunyikan. Dan masalahnya kalau yang lain, ya, mereka masih takut riba, sengap dia. Tapi kalau rokok ini seperti biasa, ya, seperti biasa, dan dianggap apa? 3 kali istighfar beres, 4 kali istighfar selesai. La ilaha illallah. Ya, hati-hati al-istihanah bil ma'asi, meremehkan apa? Dosa, hati-hati. Ya. Adapun kalau dihitung ibadah tuh nggak mungkin bisa dihitung, namun bisa didekatkan kira-kira, sebagaimana disebutkan, ya, oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa taala, wa madaruha, kata beliau, porosnya, ya, porosnya ala khamsi asyrata qaidah. Porosnya 15 pondasi ibadah tersebut. Man kammalaha kammala maratibal ubudiyah. Siapa yang menyempurnakan 15 kaidah itu, maka dia telah menyempurnakan maratib, tingkatan-tingkatan penghambaan. Berapa Gus jam hari jumlahnya? Kaidahnya 15. Wa bayanu dzalik, kata beliau, penjelasannya adalah annal ibadata munqassimatun
'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Ibadah itu terbagi pada hati, lidah, anggota badan. Wal ahkam allati lil ubudiyah khamsah. Hukum terhadap ibadah itu ada 5. Wajibun, mustahab, haram, makruh, mubah. Ya. Dan setiap yang 5 ini masuk pada lisan ada, masuk pada hati ada, masuk pada anggota badan ada. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan wa aslul ibadah, dasar dari ibadah ini at-tadhallul, menghinakan diri, wal khudu', dan tunduk, patuh. Ya. Dan dinamakan tugas-tugas yang datang dari Allah alal mukallafin, bagi yang sudah mukallaf, ibadat. Dinamakan dia ibadat karena mereka konsisten melaksanakannya dengan penuh ketundukan kepada Allah. Jadi kita salat, ini kebentuk ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah. Maka itu sebabnya dijelaskan oleh para ulama kita, rukun hati atau arkanul ibadah al-qalbiyah, rukun ibadah di hati harus ada 3. Cinta, berharap, takut. Dengan itu mendorong kita mudah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tetapi tidak mengapa disebutkan di antara bentuk-bentuk ibadah yang paling penting doa, meminta, inabah, kembali, tobat, takut, berharap, tunduk, cemas, minta pertolongan waktu susah, minta bantuan secara umum, meminta perlindungan, berserah diri, ya, tunduk dengan penuh kecintaan, pengagungan, menyembelih, bernazar, as-shalah, as-sadaqah, puasa, haji, dan yang lainnya. Hadhil anwa', macam-macam ibadah ni tadkhulu fit tauhid, semuanya masuk dalam tauhid dari bab ikhlas. Kita mengerjakannya 5. Untuk apa? Ya. Maka barang siapa tujuan mengerjakannya kepada selain Allah, fahuwa musyrikun, dia syirik, tidak mewujudkan keikhlasan dan tidak melaksanakan tuntutan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ingat loh, 2 syarat itu saling keterkaitan. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, bahwasanya ya, fa inna minal ikhlas, karena bentuk ikhlas itu ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Rasul itu mengharuskan orang apa? Ikhlas. Ya. Maka lihat apa kata Allah Azza wa Jalla, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid milik Allah, jangan seru selain Allah pun di masjid, jangan. Maka itu sebabnya jual beli aja nggak boleh, mengumumkan barang hilang nggak boleh, apalagi nanti mau kampanye di masjid. Nah, ya. La ilaha illallah. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ghafir ayat yang ke-60? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, tidak mau berdoa kepada aku. Bagaimana? Dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dan seluruh ibadah di dalamnya ada doa. Semua ibadah. Tidak ada ibadah yang tidak dimasuki oleh doa. Maka cocok Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Kita sholat doa,
kita berzikir, doa. Kenapa? Di baliknya kita mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Masalah perintah, Ustaz. Ya. Dulunya perintah biasanya kita kalau ketemu kita mungkin masuk di mall, ya, masuk di pasar-pasar. Nah, jadi muka terbuka, Ustaz. Jadi kita lihat, tapi setelah kita lihat kita bilang, aduh kita punya anak dan punya istri. Tapi sekarang setelah kita ada ilmu, Ustaz, jadi selalu kita takut sama Allah. Jadi apakah betul niat kita begitu ya, Ustaz? Jadi pertama kita katakan niat harus memang dirubah. Niat salah harus diperbaiki memang harus. Kalau dulunya mungkin bukan karena Allah, sekarang setelah ngaji ya harus karena Allah Azza wa Jalla. Jadi memang niat harus diperbaiki. Dan kapapun, dan ini yang paling susah untuk diperbaiki memang. Apa kata Sufyan rahimahullah ta'ala? Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada yang paling berat aku obati kecuali niat. Jadi yang paling berat diobati oleh para ulama kita niat. Nah sekarang kalau ulama kita saja berat mengobati niatnya, apalagi kita. Tetapi sebagaimana kata para ulama kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami akan tunjuki jalan kami. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagi sampai Ya. permasalahan kematian, Ustaz. Biasanya mati kalau orang-orang kaya selalu kita ingat. Jadi tapi kalau orang miskin biasanya kok setan selalu kita, seandainya kita menguburkan jam 2, Ustaz. Tapi selalu kita digoda ngantuk, Ustaz. Tapi kalau orang kaya selalu kita ingat, oh sedangkan ini teman saya yang baik dan apa segala. Jadi apa kompel doanya itu yang kompel. La ilaha illallah. Pertama kita katakan ya, mudah-mudahan dia kaya baik. Kenapa? Karena kalau kaya tidak baik kan tidak diingat sama orang ya. Mudah-mudahan itu dia sudah kaya baik. Kenapa? Karena diingat terus sama kawannya. Kenapa? Suka bantu orang. Oh berarti insya Allah nih kaya baik. Jadi maka kita katakan kalau dia kaya, dia baik, ini kan luar biasa. Tapi ingat juga ya, orang-orang yang fakir ya, ini tentu lebih utama juga untuk diperhatikan. Kenapa? Karena bagaimanapun di sini akan nampak keikhlasan kita, bahwasanya kita benar-benar mencari surga Allah Azza wa Jalla, bukan karena apa-apa, bukan karena itunya, karena ininya. Maka oleh karena itu ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cinta ya, atau begitu meminta khusus kepada Allah, wa hubbal masakin. Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepada orang-orang masakin, orang-orang yang mutawadhiin, orang-orang yang merendahkan dirinya, termasuk diantaranya al-fuqara. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bahkan juga di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Dzar ya, dikatakan bihubbil masakin wa awsani khalili bihubbil masakin wa dunu minhum. Mencintai orang-orang miskin ya, dan mendekat kepada mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Istilah Syekhul Islam itu selalu merujuk kepada Ibnu Taimiyah. Kita katakan secara mutlak, kalau disebut Syekhul Islam tidak ada yang lain. Tapi begitu disebut yang lain, Syekhul Islam Ibnul Qayyim, berarti apa? Disebut namanya. Sama dengan Al-Hafidh. Ketika disebut dengan Al-Hafidh, enggak ada lain, pasti Ibnu Hajar. Tapi disebut Al-Hafidh As-Sakhawi, baru sebut namanya. Ada itlaqat, dan ini adalah ya, semua tidak ada yang tidak sepakat dengan nama ini, hatta dia menyimpang pasti disebut Syekhul Islam. Pasti siapa? Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekh ya, gurunya kaum muslimin,
dan orang tua yang alim. Ya, wallahu taala ala wa alam. Nah, ada lagi pertanyaan? Boleh yang ada? Ya. Ya. Seorang istri telah merasa dijolimi oleh suaminya. La ilaha illallah. Karena suaminya ini diam-diam dia kawin lagi. La ilaha illallah. Akhirnya istrinya marah. Marah besar. Yang marah besar dan berkata kepada suaminya, Pak, kenapa Bapak nggak ngasih tahu saya kalau Bapak udah kawin lagi? Bu, kalau kita kasih tahu, iya jadinya. La ilaha illallah. Kenapa kita pahala? La ilaha illallah. Terus? Ya, pertanyaannya, Kawin diam-diam itu apa termasuk amalan yang soleh? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pertama umpoleh yang ya. Kalau ini bukan masalah riya dan tidaknya, ini mungkin ini taktik dan siasah kalau ini. Ya Om ya. Jadi nggak ada kaitannya masalah dia riya atau tidak, tapi ini kembali kepada taktik dan siasah ya, caranya untuk menyikapi rumah tangganya. Jadi nggak ada kaitannya ini. Kalau kita rame-rame nanti riya nanti. Ya, Allah taala ala wa alam. Naam. Ustaz Khalid. Ustaz, mengenai asal ibadah secara bahasa, bagaimana kata para ulama, kabarnya dan yang lain, at-tazallul, penghinaan diri. Jika seseorang misalkan merasa kesulitan, bagaimana menyempurnakan tazallul itu ketika ibadah? Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan saat ibadah? Yaitu dia hanya menundukkan wajahnya, bersujud, bersimpuh hanya kepada siapa? Kepada Allah. Maka dia sujud. Yang mana pada makhluk tidak boleh. Karena apa? Itu bentuk penghinaan. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menyikapi orang bilang dan memberikan nama Allah Maha Asyik? Ini enggak boleh. Ya. Ini memberikan asma, ingat kaidahnya al-asma, asma Allah tauqifiyah. Nama-nama Allah itu berhenti pada dalil. Ya. Dan jangan sampai masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Ya, wa dzaru, tinggalkan orang-orang yang menyeleweng, menyimpang dalam nama-nama Allah. Di antaranya apa? Membuatkan Allah nama dengan yang tidak sabit, yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala maupun yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Sul. Ketika kita berbicara masalah ikhlas dan sabar, Ustaz, gampang sekali. Ucapannya gampang. Ketika diperhatikan permasalahan itu agak sulit sekali, Ustaz. Coba kasih kita solusi bagaimana caranya. Kasih kita solusi, belajar terus. Kalau diilustrasikan, ya, ngelihat orang menerbangkan pesawat susah banget. Tapi kalau dia belajar bisa. Apalagi ini urusan agama. Jelas Sul? Berajah bacuan loh. Ya, enggak Senin Kamis doh. Terus insyaallah ya. Wallahu taala ala wa alam. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, saya kira demikian. Kalau sudah habis kita cukupkan sampai di sini. Wal ilmu indallah ya. Dan malam ini insyaallah Ustaz kita Ustaz Sufyan di Masjid Aisyah Lawata, dan kita insyaallah di Masjid At-Taqwa Epicentrum, dan ba'dal isya di rumahnya Muhammad bin Saleh Harhara insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.